Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyetop izin pembangunan perumahan terutama di daerah rawan bencana. Kebijakan ini pun menuai tanggapan dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan perumahan di Jawa Barat terus berlanjut. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 180 Tahun 2025 ini diterapkan sebagai respons atas semakin masifnya pembangunan yang dinilai berkontribusi dalam terjadinya bencana di sejumlah wilayah Jawa Barat. Deddy menyatakan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan pemetaan tata ruang, khususnya di kawasan rawan banjir. Ia menegaskan pembangunan perumahan tidak diperbolehkan di area rawan bencana, serta di lahan persawahan, rawa, tebing, serta bantaran sungai. Nantinya setiap pengembang diwajibkan mengantongi rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sebelum izin pembangunan diterbitkan. Sekarang kan saya sudah meminta IPB dan ITB melakukan pengkajian sehingga dari tata ruang yang ada, dari existing perumahan yang ditetapkan di tata ruang, mana saja yang layak untuk perumahan. Nanti ada rekomendasinya. Berarti menunggu kalau pembangunan perumahan tetap harus ada rekomendasi? Nunggu, mulai bulan Februari akan kita bertahap dikasih rekomendasi. Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia atau APERSI Jawa Barat mengaku terkejut dengan terbitnya surat edaran gubernur tersebut. APERSI Jawa Barat menilai isi surat tidak dijelaskan secara rinci sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan. Sekretaris DPD APERSI Jawa Barat Nurul Mubin menyebut sedikitnya ada 72 pengembang anggota APERSI di Jawa Barat yang terdampak kebijakan ini. Proses perizinan mandek, padahal sebagian besar sudah berada pada tahap akhir. Ia menilai kebijakan ini kontraproduktif dengan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan rumah bagi rakyat. Kalau dikatakan menghambat menurut saya bisa jadi, karena memang yang tadi saya bilang di awal, kita kaget itu apa? Di satu sisi pemerintah melalui program strategis nasionalnya pembangunan 3 juta unit rumah, dan itu terbanyak di Jawa Barat. Dan kemudian Kementerian PKP sedang semangat menggandeng perbankan, menggandeng kami sebagai mitranya untuk melakukan pembangunan. Tiba-tiba ada surat itu, edaran itu yang dipahami oleh semua penghentian. Menurut Guru Besar Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Vanessa Gafar, kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai bisa memperbaiki perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana di Jawa Barat. Sementara di sisi lain, kebijakan ini dinilai akan berdampak kepada perekonomian, terutama sektor properti dan investasi. Kalau kita berbicara resiko, pasti ada resikonya ya, karena yang namanya sektor properti di situ kan ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan mereka menyerap tenaga kerja yang banyak untuk membangun atau konstruksi perumahan dan lain sebagainya. Nah itu juga kan harus difikirkan, berarti tenaga kerja tersebut nanti bagaimana, karena kan biasanya mereka musiman ya, per satu proyek nanti ke proyek lain, itu salah satu resiko mungkin ya yang akan ada. Kemudian juga ke harga rumah, karena misalnya supply-nya jadi sedikit, demand-nya masih tetap banyak, berarti ini kan akan menyebabkan mungkin adanya kenaikan di dalam harga-harga rumah atau properti yang ada. Nah itu salah satu dari sekian banyak resiko yang ada. Tapi memang ya kembali lagi, yang namanya satu kebijakan itu kita harus melihat dari two sides of a coin ya. Jadi kita harus melihat dari kedua aspeknya. Aspek positifnya apa, aspek negatifnya apa, begitu. Ia menambahkan pemerintah harus memastikan perbaikan tata ruang dilakukan saat moratorium berjalan, sehingga ke depannya rencana pembangunan di Jawa Barat akan lebih sesuai baik dari aspek lingkungan maupun pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.